terima kasih untuk for your time and also for your effort to make these presentations. PIP5 is learning about natural disaster dan yang ada hubungannya dengan teknologi. Ya, Nah, teknologi itu kan banyak ya. Teknologi itu bisa teknologi tentang penanggulangan bencana alam dan lain sebagainya. Tapi di dalam pelajaran visual art saya mempelajarinya dari sisi desain arsitektur. Jadi nanti mohon bantuannya untuk dijelaskan beberapa hal yang mungkin akan saya tanyakan dan semoga nanti berguna untuk anak-anak kelas 5. ya. Jadi apa namanya? Untuk kajiannya ini mungkin kita awalin dulu dengan kondisi real ya. Ya, Jadi itu saya ada statistik untuk yang bencana alam tahun 2020 di Indonesia ya, itu ranking 1 sebenarnya bukan gempa ataupun apa namanya tsunami tapi tanah longsor. Jadi mungkin saya hanya pilih aja tanah ya, longsor, ya, banjir, puting beliung sama gempa bumi yang jadi fokusnya. ya, Ya karena sangat relevan kan dengan kondisi di ya. Indonesia ya. Jadi saya mungkin ingin tanyakan dan mungkin yang sudah tampak di presentasi di sini, apa sih kalau seumpama Bapak kan berpengalaman untuk masalah properti, bangunan, struktur dan lain sebagainya. Apa sih dampak bencana alam kalau seumpama ada banjir atau tanah longsor ataupun gempa bumi? Oke Pak, jadi dampaknya itu sih variatif. Jadi dari yang mulai dari yang dampak paling ringan sampai paling berat. Mhm. Nah kalau ringan itu kan bisa jadi atapnya ke bawah angin gitu ya, atau dinding Ya, retak. Kemudian kalau banjir pasti kan bangunan terendam air. ya. Nah yang kelas yang lebih advance tapi masih di tengah-tengah itu strukturnya retak. Temboknya Sampai gitu yang Pak ya? paling kenapa? Temboknya itu ya? Iya, tembok retak, baloknya retak atau deformasi, Oh gitu mungkin ya? sebagian dari lantainya turun, nah itu termasuk yang menengah, Ah, ya. itu. Sampai yang paling parah yaitu bangunannya kolaps. Bisa jadi terguling atau rata dengan tanah. Oke. Tuh. Ini ada beberapa contoh gambar, ini yang banjir, ini kan Sampai hanya atap gitu kelihatan ya Pak ya? atap ya, Pak. Kelihatan atapnya saja. Ini masih yang ringan ya. Ini yang Banjir banjir yang bandang. parah, karena dia sampai dindingnya tuh ke bawah air, Pak. Jadi itu yang kelihatan hanya atap ya. Kondisi di gunung pun bisa, karena sudah nggak ada vegetasinya, penahan airnya. Nah, yang saya mau tanyakan itu tanah longsor itu penyebabnya juga sama ya, hujan atau gimana? Biasanya satu paket, tapi dalam kasus tertentu bisa berbeda. Jadi karena pergerakan tanah. Jadi lempeng tanah itu kan ada yang keras, tapi ada juga yang lunak pada bagian Ya, tengahnya. ya. Itu kalau yang di Sulawesi bisa istilahnya kan likuifikasi ya. Jadi karena di bawah gedung itu ada tanah keras, kemudian di tanah keras itu ada tanah yang masih labil. Jadi Oh kondisi gitu. tertentu pada saat terjadi mungkin gempa di tempat lain, dia mengalami pergerakan. Akhirnya air apa namanya bagian tanah yang belum kuat tadi mengalir ke tempat lain sehingga tanah yang di bawahnya itu kosong sehingga ambruk gitu Pak. Wah ini Kemudian ini yang pinggir kedua Pak di pinggir saluran air. ya. Jadi ini memang ulah manusia karena mendirikan bangunan di tempat yang tidak semestinya. Ini, wah ini kok ini lebih kayaknya di Ini tanah pegunungan ini longsor. Pak. Ya cuma ini ada hal yang bisa jadi juga memberikan kepada kita pengetahuan fungsinya pondasi. Jadi pada saat tanahnya longsor, rumah ini pondasinya kan dalam dan itu di konkrit, jadi reinforcement semua, sehingga Jadi bangunannya kuat nggak ya. kolaps. Oh iya benar-benar. Walaupun ini Nah, kelihatan padahal ini ya, apa tuh
flying ya. Jadi Iya, kelihatan. Pak. Karena ada sebagian atau beberapa part dari pondasi itu yang masih menancap ke dalam tanah. Nah, ini contohnya pondasi yang dalam. Jadi pondasi untuk gedung yang memang butuh kekuatan, Pak, atau strength. Bisa jadi karena dia jumlah lantainya banyak atau rest floor Oh, itu paku atau beton bisa itu, Pak ya? jadi ya beton ini. Kalau ini kemiringan, Pak. Betul. Jadi ini yang apa namanya? Ini lebih dominan untuk daerah yang sering banjir dan tanah longsor. Oke. Jadi kontur itu sangat berpengaruh, Pak. Jadi intinya kalau semua miring seperti ini tetap harus diratakan dulu kan? Betul. Tetap diratakan, hanya kan masih ada level-level ketinggiannya sehingga Ya. air itu nggak mengumpul di satu tempat, Pak. Jadi Ini bisa didistribusikan. ya tetap pondasinya tetap sama, Pak, dengan yang di dataran tadi, yang balok. Fondasi berbeda. Jadi kalau daerah miring memang eh, disarankan dia untuk pakai tiang panjang. Kalau ini, Pak, Jadi, nah ini adalah antisipasi supaya konturnya tanah itu tidak tetap longsor. firm, jadi nggak berubah, jadi harus ditahan dengan turap atau broncong itu, Pak. Oh ya, benar-benar. Ini kayaknya Ya. longsor ini kayaknya. Ini sebenarnya mencegah tanah longsor lokal, jadi setempat. Kalau ini apa nih, Pak? Dinding Nah, ini penolak. hampir sama, hanya ini skala yang lebih kecil karena dia perbedaan level tanahnya kan nggak terlalu tinggi. Tapi ini Oh, ada keuntungannya karena dia diintegrasikan dengan resapan air, Pak. saluran pembagi air. Ini Ya, kalau dalam ini lahan maksudnya miring ya? tiap level ketinggian dia harus punya saluran sendiri, jadi nggak bisa Oh, sendiri gitu. dikumpulkan jadi satu di bagian yang paling bawah gitu nggak disarankan. Jadi tetap harus ada pembagi airnya ya. Jadi meskipun kalau kita mau bangunan villa di gunung-gunung kayak gitu-gitu, juga harus ada pembagian salur pembuangan air ya. Iya, jadi pengaturan volume sebenarnya fungsinya, Pak. Oh gitu. Jadi ini ya upslope ya, Pak ya. Iya. Jadi ada dua, upslope itu yang di atas jalan, kalau downslope itu di bawah jalan. Oh ini turap tadi ya? Ya, nah di lokasi sekolah kita itu kan ada 3 level itu, Pak. Iya. 3 level tanah. Nah, ini level yang kedua. Jadi apabila ada perbedaan level itu, bagian yang masih belum ada bangunannya atau kemiringannya cukup curam itu dikasih dinding penahan. Oke. So, Nah, ini saluran pada tiap level ketinggian tanah. ya, Ada ini 3 level ya, Pak ya? ketinggian ketinggian tanah yang pertama di Sekolah Oh Ciputra, ini pertama. levelnya lapangan BBC itu kan Ya, ada, ya, ya, ya. mesti ada saluran air seperti ini. Nah yang ini Nah, ini yang nggak boleh dilupakan, fungsi vegetasi. betul. So, mama ini nanti kalau dibangun sesuatu gitu, apakah berpengaruh, Pak? Berpengaruh, Sama Pak.